Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya ini kita memiliki kekuatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari sebaik-baiknya. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari ini pada hari yang ke-16, memasuki etape yang kedua. Kalau dibagi dua gitu, sudah hari yang ke-16. Mudah-mudahan bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kehidupan kita ini kalau direnungkan itu dalam-dalam, itu supaya kita ini bisa meraih kedamaian, bisa meraih kebersamaan, rukun. Dan kita juga lewat agama kita ini agar hidup tentram. Itulah digambarkan dengan 3 kata ya. Kalau kita waktu ada pernikahan itu sakinah, mawaddah, warohmah, kehidupan yang tenang, yang damai. Sakinah, damai. Mawaddah, kita hendaknya bersatu antar kita ini lalu jadi damai. Lalu kemudian tentram. Kan indah sekali agama kita ini. Ngajak kita ini agar hidup damai, bersatu, kita lalu menjadi tentram. Kalau kehidupan ini kita bisa wujudkan sebetulnya, memang hidup itu lalu jadi indah sekali. Hanya lalu kemudian yang berat itu adalah bagaimana mewujudkannya itu. Bagaimana bisa mewujudkan yang damai. Bagaimana mewujudkan kehidupan yang tentram, yang kita bersatu, ini yang tidak mudah sebetulnya. Tidak cukup orang pinter, tidak cukup orang cerdas. Buktinya orang-orang yang pinter, yang cerdas itu ya masih bermasalah. Masih belum bisa meraih kehidupan yang ideal. Seperti itu sulit karena ini menyangkut kehidupan yang ada di dalam
dada yang ada di dalam dada kita ini yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu berada pada kehidupan yang serba gelap. Yang berkali-kali saya katakan bahwa tubuh manusia ini terdiri dari angin, air, tanah, dan api. Selalu tidak mau kelintasan dengan anginnya itu, dengan airnya yang ada di dalam tubuh kita ini, mengajak kita ini tidak mau kerendahan tidak mau. Kita juga dengan tanah tidak mau kekurangan. Diberi berapa saja itu selalu kurang. Buktinya coba kita lihat di kanan kiri kita ini. Orang yang menurut hitungan kita ini sudah cukup, tapi malah merasa belum cukup. Punya uang miliaran, punya rumah besar, punya fasilitas hidup, masih belum. Lalu kemudian ada api. Yang api itu lalu kemudian kita tidak mau kalah. Tidak mau kalah dengan orang lain. Inilah lalu yang menjadi berat. Yang diri kita sendiri itu tidak mampu sebetulnya untuk mengatasi persoalan itu. Tapi lalu kemudian Allah memberikan jalan. Bagaimana mengatasi problem-problem itu? Kita lalu disuruh untuk banyak ingat Allah. Zikir itu ingat. Kapan harus zikir? Setiap waktu, setiap saat kita harus ingat. Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala sedang berdiri, duduk, berbaring. Jadi ingat Allah itu tatkala sedang berdiri, duduk, berbaring. Sementara posisi manusia itu hanya tiga. Hanya tiga itu. Ya berdiri, kalau tidak bisa berdiri ya duduk, kalau tidak pas duduk ya berbaring. Artinya ingat Allah itu setiap waktu. Apa lalu kemudian berat? Ya kalau lalu kita maknai ingat itu mengucap memang berat dan bahkan mengganggu. Tapi kalau ingat itu berada di dalam dada, maka tidak akan mengganggu sebetulnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bisa sederhana sekali. Kita lihat kebun, lihat tanaman, lalu menjadi ingat. Iya, ini ada yang menciptakan. Lalu dari situ Robbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Diajarin kita itu oleh Allah seperti itu. Agar lalu kemudian bisa mengalahkan hawa nafsu. Zikir. Setiap detik kita disuruh untuk ingat Allah. 5 kali sehari semalam kita disuruh untuk nyambung hati kita dengan Rasulullah lewat sholat itu. Dengan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lalu kemudian setelah itu sebulan sekali
12 bulan. 12 bulan diambil 1 bulan seperti sekarang ini untuk menjalankan puasa. Puasa pun juga tidak cukup itu. Hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan hal lain yang membatalkan puasa. Tapi yang kita puasakan harus benar-benar sebagaimana maksud puasa itu. Sebab kalau hanya sekedar meninggalkan makan minum itu anak kecil bisa. Karena itu lalu kemudian juga dikatakan kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju wal ato. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga, ngelak, landui saja yang didapatkan karena yang dipuasakan adalah perutnya. Sementara yang dipuasakan itu adalah mempuasakan, berlatih selama 1 bulan. Berlatih selama 1 bulan untuk digunakan pada bulan-bulan lain. Dilatih 1 bulan itu. Untuk agar bulan-bulan yang lain menjadi bagus. Bisa menahan hawa nafsu ini setiap tahun. Kemudian unit tahunan kita disuruh untuk mengeluarkan zakat. Zakat mal. Lalu ada zakat fitrah. Mensucikan. Lalu seumur hidup kita ini disuruh untuk naik haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Jadi mulai dari ukuran setiap saat lewat ingat Allah, lalu kemudian setiap jam, sehari itu 5 kali, seminggu sekali yang laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat, lalu sebulan, 12 bulan diambil sebulan untuk puasa, setahun lalu disuruh untuk mengeluarkan zakat seumur hidup. Jadi intensif banget untuk agar diraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi memang lalu kemudian manusia itu lalu jadi berat. Masih kayak gitu itu masih berat. Masih kita ini suka dusta. Yang kita dustakan itu apa? Bukan saja orang lain, tapi apa yang ada di dalam diri kita ini juga kita dustakan. Karena itu beliau tadi waktu ngimami mengingatkan kita semua. Wabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Itu sampai 31 kali. 31 kali. Diingatkan dalam satu surat. Wabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Kita selalu mendustakan. Yang ada di dalam kita ini sudah diberi. Kita ini sudah diberi. Suara hati kita ini lewat nikmat yang ada di dalam rasa itu kan yang tidak pernah salah. Kita dustakan. Kita sudah tahu kok.
Kalau berbohong itu tidak boleh, mengganggu orang lain tidak boleh. Lalu kemudian mengambil makan yang tidak halal itu tidak boleh. Lalu apa saja tidak boleh. Tapi lalu kemudian kita masih mendustakan itu. Bahwa nyakiti orang lain, suami, istri itu tidak boleh. Kita itu harus adil, kita ini harus jujur, tahu sebetulnya kita itu. Tanpa diajari ini sudah tahu. Tapi kita tidak mampu, kita lebih banyak mendustakan. Sampai diingatkan, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi ini yang hati ini menjadi berat. Itulah akibatnya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu lalu kemudian menjadi tidak tercapai. Karena apa? Ya karena kita suka di dalam hati diri kita itu. Karena itulah hal yang berat itu kita lalu kemudian disuruh sambung. Kita disuruh untuk selain mengerjakan ini, tadi zikir, sholat, 5 waktu, puasa, macam-macam itu masih memohon bantuan. Rasulullah ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang benar. Lalu nyambung kepada Rasulullah untuk apa? Di Quran itu dikatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan seterusnya itu. Allah masih mengutus seorang rasul di antara kamu yang tugasnya untuk membacakan, membimbing bacakan yang ada pada diri kita ini. Mayuzakkihim, dan mensucikan ya, Rasul. Dengan kita selalu menyambung dengan Rasul, maka kita dibantu untuk mensucikan hati kita. Tanpa bantuan itu tidak mungkin. Ini berat memang. Hawa nafsu itu berat. Nah, lalu kemudian bagaimana Ibu dan Bapak-bapak sekalian untuk menjalankan itu? Maka juga ada hadis Nabi itu yang mengatakan, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abad wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kita dianjurkan untuk bekerja untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Agar bersemangat. Dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu. Seolah-olah kamu besok akan mati. Jadi kalau kita bekerja untuk urusan pertanian, peternakan, yang panennya itu lama itu, maka seolah-olah itu kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau untuk akhirat, ya, kehidupan akhirat, seolah-olah kamu ini yang besok akan mati. Ini adalah terakhir. Ini adalah sholat yang terakhir. Maka lalu kemudian harus sebaik-baiknya. Ini adalah puasa yang terakhir. Ini puasa yang terakhir. Ini adalah Ramadan yang terakhir. Ini adalah apa? Yang terakhir. Maka lalu kemudian
Dari situ ada semangat. Itu ada semangat. Karena apa? Karena ini yang terakhir. Itu kalau kehidupan itu akhirat. Biasanya karena yang terakhir maka harus kita lakukan dengan cara yang terbaik. Tapi kalau kehidupan dunia dianjurkan agar ini adalah kita ini seolah-olah akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Kalau ini akan ini, lalu kemudian kalau ini sudah besok mati lalu tidak mau menanam, tidak mau itu untuk itu semua ibu dan bapak sekalian yang saya katakan tadi. Untuk meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang indah sekali kayak begitu. Bukan karena kita tidak ngerti, kita ngerti sebetulnya. Hanya untuk mewujudkannya ini. Mewujudkannya ini tidak gampang. Kita diberikan bimbingan oleh Allah. Agar setiap saat kita berzikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. 5 kali sehari semalam kita menghadap Allah dan Rasulnya lewat sholat itu. Agar bersatu. Maka lalu kemudian kita berada di tempat kesatuan. Saya pernah dimintai pendapat oleh Pak Menteri Agama. Karena saya memimpin organisasi yang beraneka ragam. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Al-Wasliyah, ada yang Nahdlatul Wathon, ada yang macam-macam. Kok rukun? Ini kan rukun dan tentram. Kok bisa rukun? Gimana merukunkan ini? Waktu itu saya jawab, bagaimana Pak Menteri? Kalau orang itu tidak berada di tempat yang satu, tidak pernah berada di tempat satu, kok bisa rukun? Ya tidak mungkin, tak bilang. Maka ajaklah banyak orang ini untuk pernah berada di tempat kesatuan. Waktu itu Pak Menteri bilang, yang saya maksud itu bukan bersatu dalam konteks sedikit itu Pak Imam, tapi seluruh manusia ini, umat manusia di Indonesia ini. Nah ya maksud saya juga begitu. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, lah bagaimana mengajak orang berada di tempat satu kalau penduduk Indonesia itu ada 200 juta lebih, 250 juta. Saya katakan, kalau fisik nggak mungkin, panitianya kesulitan. Ngumpulkan orang 500, orang 1000 saja itu susah, apalagi ngumpulkan orang 250 juta. Lalu caranya gimana kalau begitu? Nah, manusia itu terdiri dari 2 unsur, jasmani ruhani. Jasmaninya tidak mungkin dikumpulkan orang 250 juta. Tapi ruhnya, ruhaninya, coba 5 kali sehari semalam diajak ke tempat yang satu ini. Di Baitullah ini. Waktu sholat 5 kali sehari semalam, hatinya sama-sama di sini. Maka tanpa disuruh bersatu pun sudah bersatu dengan sendirinya. Karena itulah, kalau contoh saya itu seluruh Indonesia, di masing-masing keluarga ini, ibu, bapak, anak, 5 kali sehari semalam, tatkala kita sholat, hati kita berada di tempat yang satu, tempat kesatuan. Bukan persatuan, tempat kesatuan. Makom tauhid. Di tempat itu, menghadap ke tempat itu, berada di tempat itu, insya Allah damai. Keluarga menjadi damai. Tidak usrek,
tidak saling salah menyalah, tidak saling mencari menang. Karena selalu berada di tempat yang satu, maka hatinya akan satu dan kata lo hatinya satu berada maka keluarga itu akan jadi satu. Maka dalam konteks seluruh desa, seluruh kecamatan, apalah partainya, kalau selalu berada di tempat satuan, rukaninya paling tidak, insya Allah akan bisa tercapai yang namanya persatuan dan ketenteraman itu, karena kita berada di tempat yang mulia dari ruhani kita. Sehingga lalu kemudian sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa Saya kira itu Ibu Bapak, renungan di pagi hari ini saya ingin ngajak bagaimana mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya sebatas diucapkan, dipesankan, dikeramahkan, terutama waktu pernikahan itu, tetapi benar-benar bisa kita wujudkan, dan memang itu bukan perkara gampang, tetapi cara untuk mewujudkan itu sebenarnya sudah diberikan petunjuk oleh Allah, dan itu secara intensif mulai dari satuan menit, satuan jam, satuan minggu, satuan bulan, satuan tahun, sampai seumur hidup harus dilaksanakan sekali bagi yang mampu. Yang tidak mampu lalu berhakikat kita tidak pernah ke sana, tetapi hati kita yang sehari-hari di sana, insya Allah ajaran yang begitu indah bisa kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho, mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya. Kita selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.